Apa kabar saudara, jumpa kembali bersama saya Joy Astro dalam Booster edisi ulang tahun ke-27 Liputan 6. Dan inilah saudara Booster selengkapnya. Memanfaatkan kelengahan para pendukung yang tumpah ruah saat rebutan minta tanda tangan dari para pemain timnas usia 22 di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Seorang pemuda yang diduga copet berhasil diringkus warga. Kedatangan bus yang membawa para pemain timnas U22 di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat Jumat siang langsung disambut histeris para pendukung timnas. Mereka saling berdesakan mendekati bus demi mendapatkan tanda tangan pada pakaian yang mereka lempar ke atas bus. Tak hanya pendukung timnas, di dalam kerumunan ini juga ternyata disusupi pencopet. Seorang pendukung timnas yang menyadari telepon genggamnya telah berpindah tangan langsung menangkap basah seorang pemuda yang diduga copet. Meski sempat diamuk massa, pemuda itu pun akhirnya diamankan polisi. Pemuda itu mengaku bukan pencopet dan hanya menemukan telepon genggam tersebut di jalan. Katanya enggak, itu BB-nya 2. Hah? Punya lu? Orang mana? Yakin nih punya lu dua-duanya? Satu, yang satu lagi? Hah? Nemu di bawah apa di kantong, celana? Atau di tas? Namamu siapa? Guna pemeriksaan lebih lanjut, pemuda terduga copet beserta barang bukti 2 buah telepon genggam dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Booster 6. Orang korban dugaan penipuan penjualan tiket konser Coldplay yang ditipu melalui jasa titip atau Justip melapor ke Barreskrim Polri Jumat siang. Dalam melancarkan aksinya, pelaku membuka Justip konser Coldplay di berbagai platform media sosial. Para korban penipuan ini mengalami kerugian hingga 30 juta rupiah. Seorang penari sintren perempuan didorong seorang pria hingga terjatuh dari panggung ketika pentas di sebuah hajatan di Desa Tenguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Selain menjadi korban kekerasan, sekelompok seniman sintren juga mendapat perlakuan pelecehan seksual dari salah seorang penonton. Para korban kini melaporkan kasus ini ke Polres Brebes. Aksi jambret oleh 2 remaja terekam kamera CCTV. Kedua pelaku nekat merampas ponsel saat korban, seorang wanita, berada di atas motor seorang diri sambil memainkan ponselnya di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang pelaku berhasil ditangkap setelah dikenali warga dan menjadi bulan-bulanan warga. 2 kelompok spesialis pencurian barang di dalam ruko ditangkap aparat Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Dari tangan 5 orang tersangka, polisi menyita barang bukti berupa peralatan elektronik hasil curian seharga ratusan juta rupiah. Dalam aksinya, para tersangka menjebol atap kemudian masuk ke dalam ruko incarannya. Aparat Polda Metro Jaya menangkap 12 tersangka jaringan penjualan mata uang asing palsu pecahan $100 Amerika Serikat. Dari tangan tersangka, polisi menyita ribuan lembar uang dolar palsu dengan pecahan $100 Amerika Serikat. Dolar palsu itu rencananya akan diedarkan di Jakarta. Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menetapkan 5 tersangka praktik aborsi dari sebuah rumah di Duren Sawit, Jakarta Timur yang digerebek beberapa hari lalu. Praktek aborsi dengan omset 25 juta rupiah per hari ini beroperasi dengan cara divakum. Setelah janin dikeluarkan, janin dibuang ke septic tank melalui toilet. Di hari jadi Liputan 6 yang ke-27, Booster kedatangan tamu istimewa yang cantik. Siapa dia? Kami segera kembali. Ya, Anda masih di program Booster edisi ulang tahun Liputan 6. Di hari jadi Liputan 6 yang ke-27. Kami ajak Anda untuk melihat tayangan perdana program Booster. Hanya karena masalah uang kembalian yang kurang, seorang pedagang di kawasan Cipondo, Tangerang, Banten, dini hari tadi menusuk pembelinya dengan sebilah pisau dapur. Aksi penusukan yang dilakukan pedagang rokok Arifin dengan dibantu 2 temannya Bambang dan Aris terhadap Yudi terjadi sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi di
Nah, ini tayangan perdana program Booster yang mengudara tanggal 29 April 2002. Wih, udah lumayan lama ya. Seperti khasnya program kriminal, ya yang dibahas kejahatan kekinian di masa itu. Karena keinginannya memiliki sepeda motor tidak dikabulkan, Wibowo, pelajar SMK kelas 1, menyuruh orang tuanya untuk membunuh dirinya dengan sebuah parang yang telah disiapkan. Terus, Mbak Cantik yang jadi pembawa acara Booster perdana tadi ada di mana ya sekarang? Nah, langsung saja kita hadirkan tamu istimewa kita hari ini. Halo. Apa kabar? Joy, kabar Aduh. baik. Ini udah ada yang sadar belum ini siapa ya? Udah ada yang sadar belum nih? Saya aja kaget sebenarnya ngelihat tayangan tadi karena sudah 21 tahun. 21 tahun ya. Jadi Wow. saya perkenalkan dulu sama semua pemirsa, ini Eva Yunizar ya. Jadi kenapa kita ajak dia datang ke sini? Karena dia ini adalah presenter untuk perdananya tayangan Booster. Ya, betul ya? Betul. Masih ingat nggak tayangan tadi? Masih sih. Masih ya? Insya Allah masih. Rasanya gimana sih jadi presenter Booster perdana? Jadi kan Eva kan ditunjuk waktu itu sebagai yang pertama Betul. untuk tayangan kriminal. Gimana? Nah itu dia ya, waktu itu kaget banget sih sebenarnya karena saat itu kita sedang liputan, kebetulan liputan ke luar negeri nih, gaya banget ya kalau di luar negeri, tiba-tiba liputannya diperpendek, disuruh pulang untuk bawain acara kriminal perdana di Liputan 6. Nah itu kaget banget rasanya karena waduh bawain acara kriminal ya, selama ini kan nggak pernah gitu dan masuk untuk pada saat mau masuk Liputan 6 juga pemikirannya adalah bawain acara berita, tapi bukan berita kriminal, deg-degan juga. Nervous ya? Nervous, karena asli anak mami. Anak mami bawain berita kriminal. Betul. Ya. Terus ngaruh nggak sih ke mental waktu masih, itu kan masih muda banget ya, umur masih mungkin 21 kali ya? Nggak usah menyebut umur jangan sebut ya, sensitif, oke. Ngaruh nggak ke Kayaknya mental? masih belasan kok. Oke. Ngaruh ke perasaannya gimana waktu itu? Ngaruh banget, karena sebetulnya ya seperti yang tadi saya bilang, saya itu kan aslinya anak mami. Karena kita membawakan berita kriminal, kita juga harus liputan kriminal. Jadi memang betul-betul apa ya, di saat kita membawakan itu kita merasakan gitu, apa sih sebetulnya yang terjadi di lapangan, sehingga ya hasilnya seperti itulah yang kelihatan di layar ya. Lihat di layar gitu ya, makanya mukanya tegang sekali karena memang pada saat liputan juga tegang juga sih. Tegang ya tayangannya soal kejahatan begitu ya, kriminal dan lain sebagainya, ketemu sama penjahat, ketemu. Tapi nggak sampai temenan kan? Aduh. Iya ya. Jangan sampai lah. Nah, kira-kira dari siaran yang pernah dilakukan dulu di kriminal waktu masih di Liputan 6, itu di Booster apa yang siaran paling Eva berkesan? Oke, yang paling berkesan itu ada sekali kita siaran langsung dari Makassar. Jadi waktu itu sempet tuh siaran Booster, siaran langsung dari Makassar. Kebetulan waktu itu pemangkunya itu Bang Apni Jayaputra, dia punya ide kenapa Makassar, karena kebetulan kontribusi berita-berita kriminal paling terbanyak banyak itu Makassar. Ya? Gitu. Jadi kita langsung turun ke lapangan, kita siaran langsung dari lapangan. Live itu ya? Live, makanya itu bukan main sih, berkesan ya. Alhamdulillahnya sih pada saat lagi siaran nggak ada tawuran ya, karena kan juga ya, karena ini siaran bukan lagi live report gitu. Iya, betul. Nah ini kan selama ini kan kita tahu bahwa Eva jadi penyiar, pernah jadi penyiar kriminal. Tapi pernah nggak sih dulu liputan kriminal yang langsung turun ke lapangan gitu? Liputan kriminal yang sering turun ke lapangan, ya, seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau kita liputan, ya kalau kita membawain berita kriminal, kita harus juga meliput berita-berita kriminal gitu. Jadi banyak sih sebetulnya. Jadi ya pengalaman-pengalamannya luar biasa. Karena memang selama ini jujur sebelum menjadi wartawan, menjadi jurnalis, kita agak jarang bersentuhan dengan peristiwa-peristiwa kriminal. Jadi, terutama kayak misalnya ada yang meninggal di tempat atau kayak gitu. Nah itu dia, jadi ada pembunuhan, ada tawuran, jadi pernah terjebak di tengah tawuran. Seru, terus ya? seru ya? Tapi takut. Dulu sih nggak seru ya sebetulnya rasanya gitu kan. Nah kalau sekarang sih jadi banyak belajar sih sebetulnya, banyak belajar tentang kehidupan juga sebetulnya. Melihat bentuk mayat yang sudah tidak normal gitu. Jadi itu pertama kali, dan bayangkan 21 tahun yang lalu. Mungkin kalau sekarang pemirsa lebih mudah ya melihat, karena udah sedikit lebih terbiasa ya. Dan juga ada media sosial dan lain sebagainya gitu. Kalau zaman dulu kan mungkin kita hanya mengonsumsi informasi itu lewat TV ya. Oke, ini Eva terkait sama yang liputan tadi ya. Jadi bukan cuma cerita soal presenter Booster aja nih yang
Sangat menarik, kita juga punya cerita menarik dari tim Liputan Buser yang terjun langsung ke lapangan dan menyaksikan langsung penangkapan para penjahat. Berikut kami hadirkan cerita jurnalis Buser. Kapok nggak kayak gini? Kapok, ngulang nggak nanti kira-kira? Tapi yang paling berkesan dulu awal-awal liputan Buser, waktu itu ikut ada banyak sih yang harus disiapkan oleh reporter, apalagi sebelum melakukan liputan kita biasanya dapat koordinasi itu dari korlip. Jadi korlip yang diarahkan oleh produser, nanti korlipnya yang menyampaikan kepada reporter, kamu hari ini atau malam ini melakukan liputan, misalnya ikut Polres mana atau Polsek mana. Biasanya dari situ terus kita bisa tahu tim kita siapa, hari itu akan jalan dengan kameramen siapa. Nah sebelum jalan biasanya reporter juga harus koordinasi dengan pihak kepolisian bahwa kita janjian nih, Pak hari ini saya ikut ya gabung dengan Bapak, kira-kira hari ini kita akan kemana aja nih kelilingnya, jadi biar bisa tahu juga kita riset-riset daerah di situ biasanya paling banyak apa aja nih, apakah ada balap liar atau narkoba atau di situ juga sering ada tawuran anak-anak remaja gitu. Nah terus biasanya reporter juga harus persiapan sama kameramen, biasanya di alat-alat, biasanya reporter sendiri pasti pegang kamera yaitu GoPro, kemudian untuk kameramen juga pegang sendiri alatnya sendiri, karena biasanya kalau di lapangan kita pisah, jadi ada kemungkinan akan berpisah, nanti bisa jadi reporter tempel ke polisi atau kameramen yang tiba-tiba lari dikejar, ngejar siapa, kayak gitu sih. Ada banyak yang harus dipersiapkan waktu liputan kriminal malam hari. Pernah awal-awal dulu pernah merasa takutnya polisi kadang ngebut cepet-cepet bawa kendaraan, terus takut juga misalnya kayak apalagi kalau ngejar pelaku tindak kriminal misalnya begitu, apalagi sering kalau ada anak-anak sekarang yang tawuran kadang bawa senjata tajam, apalagi sekarang kalau tawuran pakai air keras, jadi kadang ngerasa takut nanti kena gimana ya. Nggak cuma Bita aja sih yang takut, tapi biasanya orang rumah, orang tua itu kadang kayak, Dek nggak takut ya kamu liputan malam-malam kayak gimana kayak gitu. Tapi hanya di awal-awal aja, makin kesini tuh makin excited untuk liputan malam, kayak kalau nggak ada apa-apa malah tanya ke polisi, Pak ini nggak ada apa-apa nih, nggak mau kita kejar yang lain atau cari apa nih di sini gitu, pasti ada kok Pak, kayak gitu sih. Banyak, tapi yang paling berkesan dulu awal-awal liputan Buser, waktu itu ikut Polres Jakarta Timur, ikut katimnya Bang Mariono dengan kameramen Bang Oki. Waktu itu pertama kali ke sana kita ngejar ada pelaku tawuran anak-anak, kejar-kejaran, polisi sama kameramen di depan, kita sendirian di belakang, nggak ada pengaman siapa-siapa, sedangkan itu masuk ke permukiman warga, kita nggak tahu nanti tiba-tiba kanan kiri atau belakang ada yang bawa sajam atau kemungkinan ada orang yang mungkin bukan pelaku atau anak-anak yang tawuran, tapi bisa jadi orang jahat gitu. Kadang itu yang berkesan sih, tiba-tiba kayak waktu udah kumpul si Katim Bamar tanya, tadi di mana gitu, kok nggak ketemu, aku ikut ngejar, tapi kalian udah duluan lari ke depan kayak gitu. Terus ada juga kayak pengalaman waktu itu juga kita udah keliling banyak-banyak di Jakarta Utara. Waktu itu ikut tim Jakarta Utara, tiba-tiba kirain udah pulang, udah aman, dapat ada pelaku yang bawa narkoba, jadi kita harus kejar-kejaran lagi dengan narkoba, walaupun agak alot ya kalau kayak gitu, biasanya nggak mau ngaku lah atau gimana gitu. Tapi itu sih banyak sebenarnya yang berkesan dari liputan Buser kriminal ini, dan pasti sangat ditempa banget untuk mental kita, reporter, kameramen juga, gimana kita bisa koordinasi agar liputan juga aman dan bagus juga di layar buat ditonton oleh pemirsa-pemirsa di rumah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selama 27 tahun perjalanannya, Liputan 6 SCTV senantiasa menjadi portal berita nasional yang edukatif,
dan menginspirasi dengan menghadirkan informasi yang bermanfaat untuk negeri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Liputan 6 SCTV ke-27. Semoga terus berinovasi dalam menyampaikan pemberitaan terkini yang berkualitas bagi masyarakat, guna mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mendukung visi Indonesia Emas sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Liputan 6, aktual, tajam, dan terpercaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam presisi. Ya, saudara, kami masih akan kembali dengan cerita khas orang hilang dan tentunya juga masih bersama Eva Yunizar. Jadi pastikan Anda tetap stay tune di Buser. Ya, Anda masih bersama kami di program Buser dan tentunya masih juga bersama Eva Yunizar ya, presenter perdana Buser. Nah, ini Eva dulu kan sebagai presenter tentu sering lihat program dan tahu ada program-program khusus gitu ya. Nah, zaman dulu jadi penyiar Buser itu juga ada kan tayangan orang hilang ya? Ada. Dari itu sejak perdana itu memang tayangan segmen orang hilang ini ada. Tapi mungkin kalau dulu bentuknya itu hanya grafik, jadi pengumuman. Jadi ada beberapa surat-surat yang menyampaikan bahwa mereka kehilangan keluarganya, itu kita kurasi dulu. Nah, kemudian baru kita tayangkan dalam bentuk grafis. Nah, ini yang agak berubah. Nih? Jadi kalau sekarang bentuknya bukan hanya liputan ya, tetapi kita juga proaktif. Jadi ikut membantu mencari orang hilang tersebut. Jadi ini jadi semacam kayak CSR ya, Corporate Social Responsibility. Jadi bagaimana akhirnya orang bertemu dan itu menimbulkan kebahagiaan. Nah, ini kan kalau orang selama ini kan lihatnya Buser, kriminal gitu ya. Betul. Tapi di sini ada sesuatu yang berbeda. Nah, ini nanti silakan. Kan kita udah lama nih nggak denger Eva Yunizar bacain berita kriminal ya kan. Nah, kita mau denger ini. Saya bacakan nih aja ya. Sekarang kita kasih ke Eva buat baca ya. Silakan. Baiklah. Sekarang kita langsung baca. Ratusan orang hilang kini telah berkumpul lagi bersama keluarga. Tangis haru selalu menyelimuti setiap pertemuan. Di balik harunya setiap pertemuan, pencarian mereka yang pergi selalu menyimpan kisah tersendiri. Inilah kisah di balik orang hilang. Jangan nangis. Sehat. Disangka saya itu penipu kayak gitu, padahal kita mau berbuat baik seperti itu. Dengan syarat itu harus ada surat keterangan dari kepolisian, terus foto-foto orang hilang yang jelas, ada nomor telepon yang bisa dihubungin, serta fotokopi KTP. Bisa melalui WhatsApp di 0816 16 lagi 279 70 atau ke redaksi Liputan 6 SCTV. Biasanya kan mereka kan sudah kirim kayak foto, surat keterangan dari kepolisian, terus nomor yang bisa dihubungin dan lain sebagainya. Ya, saya kadang-kadang langsung minta tolong ke grafis untuk dibuatkan info orang hilang. Nah, setelah itu saya sebar dengan kriterianya, contohnya kayak Anissa kan kriterianya dia kan orang dengan kecacatan. Ya, setelah itu ya kadang-kadang saya langsung nge-share ke dinas sosial atau panti-panti sosial yang mungkin ada hubungannya dengan Anissa, ya begitu. Contohnya mungkin kayak di panti sosial Bina Daksa ya gitu. Kayak kemarin belum ada 24 jam. Alhamdulillah itu Anissa ada titik terangnya gitu. Nah, setelah itu saya baru menghubungi keluarganya gitu untuk
proses berikutnya ya gitu. Contohnya kayak wawancara, setelah wawancara baru kayak di direct untuk kayak tempel poster atau nanya ke warga. Setelah itu baru tim dari kami itu memberikan informasi ini fotonya Anissa atau bukan ya gitu. Kalau emang itu benar fotonya Anissa ya kita langsung jemput di panti ya gitu. Tapi sebelum ke panti biasanya ya kami harus izin dulu ya gitu untuk dipersiapkan dulu ini warga binaan sosialnya seperti itu. Temu ya Allah. Ada itu yang dari Kuningan, itu ada Ambar, dia itu penyandang tunawicara. Dia hilang itu membawa sepeda motornya ditemukan di Ciamis, si Ambarnya itu tidak ditemukan ya gitu. Lah setelah itu saya mendapatkan informasi seperti itulah, saya langsung minta penugasan ke Korda untuk liputan pencarian orang hilang itu di Kuningan. Ya, begitu tayang, ternyata belum ada belum ada kabar. Setelah 2 tahun berjalan, ada kabar dari dari Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Cipayung, bahwa Ambar itu ada di Cipayung. Nah, Cipayung itu juga infonya itu dari dari sidik jari dari Dukcapil. Jadi Ambar itu pernah merekam merekam kayak KTP ya begitu. Akhirnya diketahui, begitu dipertemukan, luar biasa pertemuannya sampai sambutan ada dari kepala desa setempat. Itu yang paling berkesan. Iya kan kadang-kadang keluarga orang hilang kan ini banyak sekali dia sudah mengeluarkan biaya. Kadang-kadang ada yang jual rumah juga buat mencari anaknya seperti itu ya begitu. Lah ya sekarang ini kan modelnya kan dari media sosial ya. Kadang-kadang ada info orang hilang ke media sosial ya. Kami terus terang dari tim liputan kadang-kadang ya dengan sabar memperkenalkan diri bahwa kami dari liputan SCTV bagian informasi orang hilang ya begitu. Mereka itu kadang-kadang nggak percaya ya begitu. Emang benar-benar nggak percaya ya begitu. Akhirnya ya udah dengan pasrah ya kita relain aja ya gitu. Akhirnya ya biar ya udahlah nggak dapat pertemuannya nggak masalah gitu. Yang penting mereka udah ketemu dengan keluarganya gitu. Ternyata bareng-bareng ketemu di Cipayung disangkain saya itu penipu aja gitu. Padahal kita mau berbuat baik seperti itu. Sekarang kan zamannya kan sudah modern ya. Mungkin kalau menemukan orang hilang atau mungkin di cross check dulu. Bisa juga kan melalui bisa tolong kirim foto atau bisa juga dilakukan dengan video call seperti itu. Kami tim liputan orang hilang Buser SCTV tidak meminta biaya apapun kepada masyarakat yang ingin meminta bantuan pencarian orang hilang. Gimana Pak ngelihat ini Pak? Liputan orang hilang. Jujur terharu dan takjub. Karena ternyata laporan orang hilang itu tidak hanya bisa seperti zaman waktu saya ya dulu ya, hanya ditampilkan, tapi kemudian bisa ditindaklanjuti dan memberikan makna buat keluarga yang sedang ditimpa musibah gitu ya. Bukan main sih. Ya, saya pengen banget nih ngobrol lebih panjang nih, cuman kita sudah sampai di ujung program kita kali ini. Sukses terus buat Buser pokoknya. Siap, Buser edisi spesial ulang tahun ke-27 Liputan 6 kami sudahi. Anda juga bisa menyaksikan Buser melalui akun TikTok Buser SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Dan jangan lupa subscribe ya. Pastikan selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita. Saya Joy Astro dan Eva Yunizar pamit. Salam SCTV.